Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silahkan hubungi kembali. Wina, hari ini kita akan menikah. Kamu ini kenapa? Anak muda, sebentar lagi kami akan tutup. Gimana kalau besok datang lagi? Oh, Wina, kamu di mana? Apa terjadi sesuatu padamu? Luigi, Jihan udah pulang. Aku nggak mau. Hidupku ada penyesalan. Sekarang kita putus aja. Sejak balik, dia tiap hari temani aku. Selalu naik Porsche dan makan di resto bintang 5. Ke mall pun di area VIP. Ini baru namanya pacaran. Kamu nggak akan pernah bisa berikan ini padaku. Di seluruh kota Awan, selain Jihan, pria mana lagi yang bisa selevel sama kamu, ha? Aku nggak mau nikah sama cowok playboy. Jihan itu anak angkat keluarga Senada. Daripada nikah sama dia, mending aku ke jalanan asal cari pria buat nikah. 6 tahun. Hubungan selama 6 tahun ini. Wina, kamu tega banget. Yang ini cukup tampan. Aku pilih kamu. Kamu mau nikah? Iya, hari ini memang mau nikah. Oke, kamu aja. Silakan foto di sana. Pengantin pria, apa boleh senyum dikit? Mulai sekarang, kalian sudah jadi pasangan sah. Selamat ya. Ah? Ternyata nikah itu gampang juga. Sebenarnya apa yang terjadi tadi? Cewek cantik ini siapa? Ulurkan tanganmu. Oh. Ini tanda cinta dariku untukmu. Jadi, mana tanda cintaku? Gak bisa. Di cincin ini masih terukir nama Wina. Mana bisa jadi tanda cinta? Liantin giok ini bagus juga. Jangan sembarangan. Ini barang peninggalan nenekku. Sekarang aku istrimu. Istri? Aku masih harus rapat. Nanti hubungi aku. Aku pergi dulu. Nenekku bilang Liantin giok ini petunjuk buat temui orang tuaku. Bagiku cincin ini sudah gak berarti. Jangan buru-buru. Pelan-pelan. Wina dan Jihan gak tahu diri. Berani mengacau di rumahku. Apa anggap aku sudah mati? Aduh, jangan pukul, jangan pukul. Jangan pukul, ini aku Yanto. Kenapa kamu di sini? Kamu sudah lihat kan? Kami lagi tidur di sini. Aku dan adikmu sudah gak ada hubungan. Dan rumahku ini bukan hotel. Oh, aku sudah ingat. Wina membuangmu kan? Kenapa? Apa kamu daftar nikah sendiri kayak orang bodoh? Ternyata kalian memang jadikan aku ini lelucon ya? Aduh, Luigi, kamu ini jangan terlalu sedih. Gini aja, kamu belikan tas Chanel keluaran terbaru untuk pacarku. Aku akan suruh Wina bertemu kamu sekali saja. Mau tas, minta ke Jihan aja. Sekarang, bawa cewekmu pergi dari rumahku. Luigi, kamu pecundang miskin berani bicara begini? Aku bisa bikin kamu gak bisa dekati Wina lagi. Demi keluarga Wina, aku keluarkan semua uangku dan tenagaku.
tapi di mata mereka aku gak berarti. Kamu mau pergi sendiri atau aku panggil pengelola usir kamu? Baru disindir sudah nggak tahu diri. Rumah ini kamu bilang akan dikasih ke adikku. Yang harus pergi itu kamu. Aku beneran gak sangka keluarga kalian sangat gak tahu malu. Halo, pengelola? Ada penyusup masuk ke rumahku. Tolong suruh satpam mengurus ini. Luigi, kamu gila ya? Kamu beneran telepon pengelola? Kamu nggak takut aku bilang ke Wina? Aku ulang sekali lagi. Aku dan adikmu sudah gak ada hubungan. Sekarang dia sudah gak penting. Ini pengelola. Cepat pergi. Luigi, aku akan ingat kejadian hari ini. Sombongmu nggak akan lama. Kamu pasti akan mohon padaku. Ayo. Rumah ini sudah kotor. Aku akan menjualnya. Halo? Budi ya? Pamanmu mau beli rumah di Komplek Biru kan? Aku mau jual rumah. Besok malam, kita bahas di bar. Ayo berdiri. Kalau Liam masih ada, harusnya sudah 25 tahun. Kita nggak tahu dia di mana dan gimana keadaannya. Iya. Kalau Lia masih ada, harusnya sudah menikah sama Sarah. Mungkin kita sudah ada cucu cewek atau cowok. Sudah, jangan nangis ya. Pak, setiap ulang tahun putraku, aku selalu sumbang 200 miliar. Sudah 18 tahun. Totalnya 3,6 triliun. Sebenarnya kapan aku bisa temukan putraku? Nyonya, pertemuan itu butuh jodoh dan takdir. Dan gak bisa dipaksa. Leontin Giok ini familiar banget. Kayaknya aku pernah lihat. Bukannya ini Leontin yang dipakai tuan muda keluarga Senada saat ulang tahun pertamanya? Cepat, selidiki apakah Leontin ini milik keluarga Senada. Selain itu, kasih aku data pribadi milik Luigi. Baik. Aku baru lulus langsung dipaksa Wina untuk kerja di perusahaan ayahnya. Aku kerja keras untuk mereka. Gak kusangka ketulusanku malah dibalas begini. Pak Luigi, Anda sungguhan mau resign? Kalau Anda pergi perusahaan gimana? Sebagian besar bisnis Anda yang kerjain. Algoritma AI juga Anda yang pimpin. Bukannya kerja malah ngobrol. Kalian bertiga, bonus bulan depan dipotong ya. Kalau manajer Luigi pergi, apa perusahaan masih bisa jalan? Gaji pun belum tentu cair, apalagi bonus. Luigi, proyek ini kamu bahas sama Pak Dirgo. Gimana pun caranya, kamu harus dapat. Ya ampun, Pak Dirgo itu paling suka nyiksa orang. Aku mau resign. Apa? Kamu ini sudah berani ya? Kalau bukan karena putriku Wina, apa kamu bisa jadi manajer divisi di sini? Aku kerjain kerjaan 5 orang. Tiap hari aku harus lembur. Orang awam lihat aku saja merasa kasihan. Dulu, kalau bukan karena Wina, aku juga gak mau lakukan. Perusahaan ini lagi membinamu. Ini keberuntunganmu. Kamu harusnya berterima kasih. Suruh orang lain saja. Aku mau resign. Luigi, kamu gila ya? Pakai resign buat narik perhatianku. Aku tahu, kemarin aku nggak jadi daftar nikah, kamu pasti kesel. Tapi siapa suruh kamu nggak bisa kasih hidup yang aku mau? Kamu nggak bisa larang aku kejar kajian yang jauh lebih baik. Itu benar. Kamu itu anak yatim piatu. Tanpa kuasa dan posisi. Kamu mana bisa dibandingkan sama Jihan si konglomerat. Kalau kamu buat Wina marah, aku usir kamu dari perusahaan. Halo? Setelah nikah harus tinggal bareng. Di mana rumahmu? Aku gak ada tempat tinggal. Oke, pindah tinggal sama aku.
Pulang kerja aku jemput kamu. Oke. Belikan aku sebuah villa untuk aku dan suamiku. Bu Sarah, apa Anda nggak mau sembunyiin identitas dulu? Soalnya kalian menikah mendadak. Kalau gitu cari rumah yang lebih kecil, yang biasa aja. Dia berinisiatif bilang mau tinggal bareng aku. Kamu telepon sama siapa? Jangan sentuh aku. Sekarang aku sudah punya istri. Luigi, kamu bohong lagi. Kamu tahu nggak, trik tarik ulur begini murahan banget. Orang gila. Minggir. Oh. Wina, ini beneran dia akan pergi? Ayah, biarin aja. Dia itu anjing aku yang paling setia. Selama aku kasih dia sedikit mempan manis, 2 hari lagi dia bakal balik sendiri untuk mohon padaku. Kak, kenapa kamu datang? Wina, Luigi si bajingan itu di mana? Semalam aku dan pacarku istirahat di rumahnya. Dia malah suruh satpam usir aku. Bikin aku malu banget. Kak, jangan pedulin dia. Dia sengaja lakuin itu. Demi pertahanin aku. Iya juga. Dia saat mencintaimu, kayak gitu. Pasti buat maksa kamu balik. Kak, tenang aja. Nggak sampai 2 hari, aku bakal bikin dia bawa sertifikat rumah dan berlutut di hadapanku. Bagus. Wina, soal Jihan itu kamu harus rayu dia. Keluarga kita bisa sukses atau enggak, bergantung padanya. Kak, tenang aja. Aku tahu. Kak Jihan, gimana kalau malam ini kita ke bar yuk? Kak Luigi, sini. Oh, oke. Luigi, kita udah putus, kenapa masih ikuti aku? Kamu bisa lebih dewasa nggak? Apa sulit untuk bisa baik-baik? Beneran pengikut setia yang susah disingkirkan. Orang gila. Apa kamu lihat aku ikuti kamu? Jangan banyak alasan. Kalau enggak, ngapain kamu kesini? Hari ini malah sengaja bikin kakakku marah. Drama banget. Wah, bukannya ini teman lama aku. Lama gak ketemu. Jangan sok akrab denganku. Aku nggak dekat sama kamu. Kalian berdua memang pasangan bajingan. Semoga langgeng terus. Cukup, Luigi. Karena hari ini Kak Jihan ada di sini, aku akan perjelas semua ke kamu. Sebenarnya yang selalu aku suka adalah Kak Jihan. Kamu jangan terlalu percaya diri. Sekarang aku lihat kamu cuma merasa jijik. Beraninya ngatain aku? Kak Luigi, kamu beneran mau jual rumah? Tapi seingatku rumah itu bukannya mau dikasih jadi rumah nikah iparmu. Kesiapaan? Udah putus. Jangan bohong, Kak. Nanti pulang tetap harus nurut minta maaf. Kamu beneran putus? Tapi seingatku pas kamu beli rumah itu aktanya atas nama Wina. Emangnya kenapa? Ini harta sebelum nikah. Aku punya bukti, dia gak pernah keluarin uang. Dia gak berhak atas rumah itu. Aku udah bilang ke pamanku. Dia bilang besok dia datang lihat rumah. Oke. Besok reuni angkatan, kamu datang gak? Tentu aja. Aku mau ketemu guru. Baguslah. Udahlah, Kak. Jangan mikirin cewek brengsek itu. Dengar ya, di kantor kami ada banyak cewek baik. Besok aku aturin kamu kencan buta. Gak perlu. Aku udah nikah. Bentar lagi istriku bakal jemput aku. Apa? Kamu udah nikah? Kamu udah nikah dan gak kabarin aku? I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking of. Cantik banget. Wah, siapa cewek cantik ini? I thought my clothes would fit. I could be a better boyfriend. Budi, ini adalah istriku, Sarah. Wah, Sarah, ini adik juniorku, Budi. Kak, kamu keterlaluan. Kamu gimana dapat istri secantik Halo. ini? Halo. Udah harus pulang, kita masih harus pindahan. Oke. Budi, sekarang kami pergi dulu ya. Dadah. Dadah. Memang cuma konglomerat kayak Tuan Jihan gini yang cocok sama Wina.
Dasar bucin, barusan aja sok suci. Akhirnya cari perhatianku juga kan? Beraninya dia abaikan aku. Wanita di sebelah Luigi kok cantik banget. Pasti cuma kebetulan lewat. Wanita secantik itu nggak mungkin ada hubungan sama si cupu itu. Sarah, Kak Jihan mau kemana? apa aku salah lihat? Gelap banget. Nyalain lampu. Selamat datang, tuanku. Sarah, kita beneran tinggal di sini. Tentu saja. Harga rumah di sini pasti mahal banget. Setidaknya ratusan juta per meter. Rumah segede gini. Paling setidaknya butuh 40 miliar kan? Kayaknya. Oh, Kenapa diam aja? Cepat ikut aku. oke. Ya ampun. Aku ini nikah sama wanita kaya. Kamar tidur pakai yang ini aja. Aku ke kamar sebelah aja. Kita kan udah menikah. Tentu harus tidur bareng. Oh. Kak Jihan, apa kamu lupain sesuatu? Apa? Kak Jihan, aku udah putus sama Luigi. Kamu janji mau kasih aku kejutan. Kamu lupa ya? Mana mungkin aku lupa. Barusan aku coba goda kamu. Aku udah siapin hadiah untukmu. Cincin berlian itu milikku. Ini. Kamu lihat, barang ini aku siapin khusus buat kamu. Kenapa semuanya sampel kosmetik? Wina, ini produk baru dari Chanel. Aku beliin buat kamu. Ya udah, kamu bisa pergi. Kak Jihan, aku merasa nggak enak badan. Aku mau pulang. Nggak bisa, harus dapetin dia dulu. Kalau udah dapat baru lanjut. Wina, dengar penjelasanku. Pembantuku salah ambil. Aku bukan mau kasih kamu yang ini. Aku udah tahu. Aku lihat di mobilmu ada cincin berlian besar. Masa itu bukan buat aku? Tentu saja buat kamu. Itu cincin lamaran yang ayahku suruh siapin buat lamar Sarah putri keluarga Sinar. Harganya 40 miliar. Apa kamu pantas? Kamu lagi ngapain? Tentu aja mandi. Cepat beresin barang. Oh, oke. Luigi, ambilkan baju tidurku. Oh, oke. Uh. 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 Aku gak ngintip. Bantu aku keringin rambut. Oh, oke.
Bu Sarah, aku sudah kirim data pribadi suami Anda ke Anda. Ada petunjuk soal Liontin Giok. Liontin itu persis dengan Liontin tuan muda keluarga Senada yang hilang. Kak, kenapa? Dari kecil yatim piatu, diadopsi saat umur 7 tahun. Dulu saat Liam hilang juga umur 7 tahun. Apakah Luigi itu sebenarnya Liam? Kenapa? Cuma dengan satu Liontin Giok sulit ambil kesimpulan. Benar, rumah sakit pribadi Senada menyimpan sampel DNA milik Liam. Bisa dilakukan uji kecocokan. Kamu kesini? Oke. Kamu ngapain? Nggak apa-apa, ada uban. Ada uban. Aku tidur dulu, kamu nyusul setelah mandi. Oh. Malam. Hari ini apa rencanamu? Pagi ini aku udah janjian sama temanku mau jual rumah ke pamannya. Terus malamnya ada reuni teman sekolah di hotel Yar. Direktur? Asisten direktur, aku jemput kamu. Ternyata kamu itu asisten direktur grup Sinar. Iya. Wah, keren banget. Suaminya cukup tampan. Pantas aja bisa bikin Bu Sarah mau nikah dan jadi alat hadapi keluarganya. Malam ini kamu ikut reuni teman sekolah. Sebagai suamiku, jangan malu-maluin. Di dalam laci nakas ada kunci mobilku. Kamu pilih satu kunci. Pilih satu. Aku pergi. Rolls Royce, Maserati, Maybach, Porsche. Ya ampun. Kabari manajer Hotel Yara. Upgrade ruang privat reuni suamiku. Baik Bu Sarah, apa kita ke perusahaan dulu? 1 jam lagi Anda ada rapat negosiasi kontrak. Enggak. Pergi ke rumah sakit pribadi Senada. Pak, kuncinya akan aku antar ke atas. Dia Luigi kan? Dia udah punya mobil sekeren ini. Pak, Luigi, cepat ke sini. Duduk di sini. Lama gak ketemu ya? Gimana dengan kabar Anda? Aku cukup sehat. Ini ada undangan konferensi teknologi global bergengsi bulan depan digelar di Kota Awan. Aku harap bisa lihat hasil karyamu ya. Makasih Pak. Tenang aja, aku gak akan bikin Anda kecewa. Pak, kenapa langsung dikasih ke dia? Aku kerja di grup Sinar. Ikut riset ini selama 3 tahun. Aku lebih pantas ikut konferensi teknologi ini. Undanganku ini, aku bebas kasih ke siapapun. Orang lain gak berhak untuk mengatur keputusanku. Pak, Sudah, yang harus aku kasih, sudah aku kasih. Aku mau pulang temani cucuku. Dan kalian semua, lanjut saja. Pak, kita sudah lama gak bertemu. Aku masih mau berbincang dengan Anda. Pak, acaranya belum mulai. Jangan pergi dulu. Keterlaluan, bikin guru marah dan pergi. Halo? Kalau Luigi, kamu sudah sampai. Di tempatku macet. Gak usah datang, guru sudah pergi. Aku juga mau pergi. Teman-teman, lama gak ketemu. Tuan Jihan, akhirnya Anda datang juga. Ayo duduk-duduk. Sajikan makanan. Aku ada urusan. Kalian lanjut, aku pamit dulu. Luigi, Tuan Jihan baru datang. Kamu mau pergi? Kamu itu rendahin dia ya? Baik. Mari kita minta mantan juara umum ceritakan. Gimana hidupnya sekarang?
Jangan pergi, kalau kamu pergi jadi nggak seru. Oh, benar. Katanya begitu kamu lulus, langsung kerja di perusahaan keluarga Wina jadi sales. Wina si bidadari ini kasih kamu gaji berapa? Biar kita tahu gimana kamu manfaatin dia. Majikanmu gak kasih tahu kabar terbaru. Aku udah resign. Luigi, nggak usah marah. Kamu itu nggak sadar ya, serendah apa posisimu. Keluar dari perusahaanku, siapa yang berani nerima kamu? Di tempatku, kebetulan butuh supir. Karena kamu teman lamaku, aku kasih gaji 2 kali lipat. Gimana? Tuan Jihan memang royal. Jadi supir asal punya tangan aja cukup. Orang bodoh pun bisa. Luigi cocok banget sama posisi itu. Hasan, kenapa kamu bicara begitu? Tadi aku lihat Luigi datang naik mobil mewah. Mobil mewah? Feli, kamu lagi bercanda? Naik mobil mewah? Apa dia pantas? Feli, pas kuliah kamu suka sama Luigi, aku udah merasa kamu buta. Nggak kusangka sekarang kamu halusinasi. Bisa lihat dia bawa mobil mewah. Omonganku beneran. Pak, ini kunci mobil Anda. Lihat, sudah kubilang, kalian malah nggak percaya. Apa Luigi beneran punya mobil mewah? Luigi, itu kunci palsu yang kamu beli di toko online kan? Demi bergaya di reuni hari ini. Ternyata trikmu banyak juga. Aduh, sampai beli kunci mobil Porsche. Jangan mimpi. Mobil ini kamu kerja seumur hidup pun tetap gak bisa beli. Aku pernah lihat anjing yang merangkak. Hari ini pertama kali lihat anjing yang bisa bicara. Dalam rencana karirku, gak pernah ingin jadi supir. Tapi kamu, pandai banget menjaga nama baik orang. Kayaknya sering dikasih makan tulang ya? Sialan, apa maksudmu? Siapa yang anjing? Ya orang yang maki. Luigi, jangan akting lagi. Kajian baik hati kasih kamu kerjaan supir. Kamu terima aja. Makan yang kenyang, baru datang akting lagi. Lihat makanannya. Lobster besar Australia. Setidaknya 16 juta seporsi. Dan teripang super mewah. Seharga 20 juta. Luigi, seumur hidupmu belum pernah makan makanan ini kan? Asal kamu ikut Tuan Jihan, kamu bisa makan makanan ini. Aku nggak pesan makanan ini. Ini roman yang harganya ratusan juta. Apa kalian nggak salah taruh? Nona, kami nggak salah. Manajer kami berpesan supaya upgrade ruangan ini gratis ke level paling tinggi untuk jamu teman dari tamu kehormatan. Tamu kehormatan? Siapa? Nanti manajer kami akan datang sendiri untuk bersulang. Pak Wandi, manajer Hotel Yare akan datang buat bersulang. Dia sudah lama kerja di grup Sinar. Dan orang penting di bawah direktur grup Sinar. Di kota Awan. Dia itu tokoh besar yang terkenal. Kalau mau ketemu dia, lebih susah dari ketemu wali kota. Pak Wandi ini pasti datang buat ketemu Kak Jihan. Cuma Kak Jihan, si anak konglomerat yang pantas diperlakukan begitu. Sarah, orang lain bilang kamu cewek yang dingin. Sekarang malah upgrade ruang VIP dan kirim orang kepercayaan buatku. Kayaknya kamu mau narik perhatianku. Ternyata putri keluarga Sinat gak seberapa. Bu Sarah, hasilnya keluar. Luigi, ternyata beneran Liam yang hilang. Harus segera kasih tahu keluarga Senada. Sarah! Bibi Ivana, Paman Juan. Sarah, 10 menit lalu direktur bilang kamu ambil rambut Liam buat uji DNA. Sebenarnya apa yang terjadi? Liam. Beneran Liam. Syukurlah. Akhirnya ketemu putra kita. Dia di mana? Kami mau temui dia. Di Hotel Yara. Bisa bikin manajer datang? Tuan Jihan emang hebat. Semua ini cuma urusan kecil. Semua demi menjamu teman lamaku. Hah? Iya, nggak kayak seseorang. Nekat bergaya, pura-pura kaya. Para ibu dan bapak yang terhormat, aku manajer hotel ini. Hari ini, aku mau memberi hormat pada tamu kehormatan. Sudahlah, nggak usah bersulah. Kerjamu sudah bagus. Hah? Maaf Tuan Jihan, tamu kehormatan yang mau kuajak bersulang bukan Anda.
Mohon maaf, siapa yang di sini bernama Tuan Luigi? Siapa kamu bilang? Luigi, mana mungkin? Tuan Luigi, aku manajer hotel ini. Mengizinkan aku bersulang untuk Anda. Gelang itu sangat familiar. Ini gelangnya selalu dipakai Bu Sarah. Kayaknya dia suaminya Bu Sarah, Pak Luigi. Apa Anda gak salah orang? Pak Wandi, dia itu cuma pecundang miskin. Mana mungkin tamu kehormatan? Mana mungkin aku salah? Sekretaris Jenny berpesan padaku harus layani suami Bu Sarah yang bernama Tuan Luigi. Apa katamu? Suaminya Sarah? Berapa lama lagi sampai? Sekitar 10 menit lagi. Tenang saja, sebentar lagi akan ketemu Lia. Jelaskan padaku, apa maksudnya suaminya Sarah? Dia ini nggak mungkin suaminya Sarah. Tuan Jihan, tolong jangan persulit aku. Aku ini cuma turuti perintah saja. Bu Sarah bukan cuma orang tercantik di kota Awang, tapi juga direktur grup Sina. Orang sekelas dia. Gak mungkin punya hubungan apapun sama Luigi. Luigi, aku paham. Menurutmu, kamu cari orang buat temenin kamu acting gini apa seru? Dulu kok nggak sadar kamu sangat munafik? Aku ngerti. Kamu panggil Pak Wandi ke sini buat menipu kami. Pasti keluar banyak uang kan? Tapi makin kamu pakai cara murahan begini, kamu makin seorang pecundang. Apa alasannya? Aku dan Pak Wandi bohong. Masih aja ngeyel. Pak Wandi, kamu lakuin ini di belakang Bu Sarah. Apa kamu tahu akibatnya kalau Bu Sarah tahu? Terserah apa pendapat kalian. Aku mau pergi. Kamu sudah mengaku sebagai suaminya Sarah. Sekarang malah mau pergi. Dengar ya, Sarah itu tunanganku. Kamu beneran cari masalah. Aku ingat. Gelang ini, gelang giok emas yang Sarah beli seharga 60 miliar di acara lelang tahun lalu. Kasih tahu aku, kenapa ada di kamu? Bukan urusanmu. Oke, nggak mau bilang ya. Satpam! Mau ngapain kalian? Jihan, apa kamu ini sudah gila ya? Aku mau pergi, apa urusannya sama kamu? Kalau hari ini kamu nggak jelasin, jangan harap bisa pergi. Gelang ini hasil curianmu, iya kan? Aku udah bilang, ini pemberian istriku. Kenapa malah jadi barang curian? Kamu bukan cuma mencuri, bahkan juga sebarin gosip aku diselingkuhi. Hajar dia! Hajar dia sampai dia jujur! Dia di ruang VIP depan. Kak Jihan, barusan kamu bilang diselingkuhin, apa maksudnya? Terus gelang itu, kasih aku penjelasan. Minggir! Kak Jihan, kenapa kamu begini padaku? Cepat hajar dia! Berhenti! Dia itu suaminya Bu Sarah. Kalau terjadi apa-apa, kalian semua ikut tanggung jawab. Nggak berani mukul ya? Oke, biar aku aja. Berhenti! Bibi Ivana, Paman Juan, Luigi masih ikut reuni. Jadi biar aman, aku bawa dia ke sini. Kita bicara pelan-pelan. Oh, oke. Berhenti! Sarah, akhirnya kamu datang. Dengar ya. Orang ini bukan cuma curi gelangmu. Dia juga bilang dia suamimu. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Sarah, kamu ngapain? Akulah tunanganmu. Kak Jihan! Apa maksudmu? Bukannya kamu pulang buat nikah sama aku? Kenapa kamu jadi tunangannya? Minggir! Kamu gak berhak berbicara. Pergi sejauh mungkin. Kak Jihan! Dasar kamu bajingan! Bukannya kamu bilang kamu pulang demi aku?
Kamu percaya sama kebohonganku ya? Hah? Sarah, percaya sama aku. Kamu jangan dengerin omongannya. Aku balik, semuanya buat kamu. Hah? Aku nggak peduli sama kamu. Dengar ya, kalau kamu berani sentuh suamiku, aku bakal habisi kamu. Apa katamu? Maksudmu siapa suamimu? Kamu buta dan gak bisa lihat. Gila, apa aku boleh lihat ini? Kena pukul gini lumayan juga. Sialan, kamu lihat apa? Jihan! Aku ulangi sekali lagi. Kalau kamu sentuh suamiku, aku akan habisi kamu. Sarah, kamu pukul aku demi pecundang kayak dia? Kita sudah dijodohkan sejak kecil, akulah suamimu. Kamu? Sejak awal suamiku cuma Luigi seorang. Nggak mungkin. Nggak mungkin kamu nikah sama si pecundang ini. Akta nikah. Kamu beneran nikah sama dia? Tentu aja beneran. Sarah, kamu itu putri keluarga Sinar, kamu itu direktur grup Sinar. Kenapa kamu malah nikah sama si pecundang ini? Sayang, kenapa Liam belum datang? Iya ya. Aduh, apa dia dalam masalah? Gimana kalau kita ke sana? Kalau begitu ayo. Ayo pergi. Aduh, gawat. Aku udah menyinggung suami Bu Sarah. Ini gimana ini? Tadi aku juga memaki Luigi. Sayang, kamu benar-benar direktur grup Sinar. Kita tiba-tiba nikah. Aku nggak tahu gimana jelasin ke kamu. Kamu nggak marah kan? Tentu aja enggak. Aku malah seneng banget. Luigi, dasar brengsek. Ternyata kamu nikah sama wanita lain. Ini ribut sama orang sendiri kan? Kamu suaminya Bu Sarah, aku karyawan Bu Sarah. Kita ini satu keluarga. Jadi jangan ribut begini. Anda gak apa-apa kan? Tadi masih bilang aku pecundang, bawa kunci palsu, mobil mewah, gak pernah makan enak, dan gak pernah minum wine. Bahkan cegah aku pergi. Sekarang udah begini, malah peduli sama aku. Kamu jadi anjing gak setia ya? Hasan, kamu dipecat. Pak Wandi, bawa dia urus suratnya. Baiklah. Bu Sarah, aku salah Bu Sarah. Tunggu. Luigi, aku tadi juga ketipu sama Wina. Kita kan teman lama. Ucapanku jangan diambil hati ya. Kenapa tadi nggak bilang teman lama? Kamu ini beneran nggak berpendirian. Cukup! Sarah, aku ingatkan kamu sekali lagi. Grup Sinar dan Senada bisa kerjasama. Itu karena ada urusan pernikahan. Kamu nggak takut kerjasama dibatalkan? Kerja sama grup Sinar dan Senada ada karena saling menguntungkan. Kalau grup Senada mau mengakhirinya, aku akan hormati. Tapi orang tuaku merintis dari nol, bawa perusahaan ke tingkat sekarang. Aku, Sarah, juga bisa bangkitkan kejayaannya. Kamu? Sarah, aku tahu kamu punya pandangan buruk padaku. Tapi apa menurutmu Luigi itu orang baik? Baik atau enggak perlu kamu yang nilai. Oke. Aku nggak akan menilai. Ayo, kamu yang ngomong. Luigi, kenapa aku diputusin Jihan di depan umum, kamu malah bisa nikah sama putri keluarga Sinar? Kalau aku sengsara, kamu juga harus sengsara. Bu Sarah, kamu jangan sampai ketipu sama Luigi si brengsek ini. Dulu demi kejar aku, dia ucapin segala rayuan dan janji manis. Cuma demi bisa kerja di perusahaan keluargaku. Ayahku juga berbaik hati. Angkat dia jadi manajer karena aku. Tapi dia baru aja deketin kamu. Dia malah langsung resign. Dan juga bukan cuma itu. Demi nipu aku nikah sama dia. Dia bilang akan kasih rumahnya untuk jadi rumah kakakku. Tapi akhirnya dia berubah pikiran. Dia mukulin kakakku. Bahkan pukul kakak iparku. Wina,
Aku belum pernah lihat orang yang gak tahu malu kayak kamu. Masih ada lagi? Dia, air susu dibalas air tuba. Dia asal sebar fitnah. Katanya tanpa dia perusahaan kami pasti akan bangkrut. Kamu beneran gak tahu malu? 3 tahun ini aku demi kamu, demi keluargamu, udah berusaha mati-matian. Segala hal udah aku ikuti maumu. Kamu malah fitnah aku begini. Apa kamu gak punya hati nurani? Sayang, jangan percaya dia. Aku gak pernah lakuin hal yang dia bilang. Yang aku bilang semuanya fakta. Wina, kamu benar-benar menjijikan. Lihat kan? Dia nggak tahan lagi. Watak aslinya kebongkar. Dia malu jadinya marah. Sarah, kamu udah lihat jelas watak busuknya kan? Mending kamu dengar saranku, nurut saja menikah samaku. Hah? Luigi, aku nggak nyangka kamu kayak gini. Sayang, apa kamu beneran percaya ucapan mereka? Aku nggak nyangka hidupmu seberat ini. Bu Sarah, kayaknya Anda salah dengar. Dia udah lakuin banyak hal buruk. Maksudmu, Luigi numpang hidup sama keluargamu dan andalin dukunganmu jadi manajer divisi? Iya. Setauku, 80% bisnis perusahaan kalian dikerjain Luigi. Bahkan dia sendirian melakukan kerjaan 5 orang. Itu yang kamu sebut numpang hidup? Ternyata dia belain aku. Ini kamu juga bilang, demi nikahin kamu, Luigi nipu. Bilang mau kasih rumah ke kakakmu buat jadi mahar. Benar, Luigi itu memang brengsek. Yang aku tahu, kamu yang maksa dia. Kasih rumah ke kakakmu baru bisa nikah. Kamu tahu dari mana? Trik receh begini masih mau nipu aku. Kamu kira aku ini anak kecil bisa dibohongin? Wina, sekarang kamu boleh pulang. Grup Lika besok bakal dilikuidasi. Apa ini rasanya dilindungi? Nyaman sekali. Pantesan para cewek suka direktur kejam. Bodoh. Maaf. Bu Sarah, aku tahu aku salah. Tadi aku memang asal bicara. Maaf. Aku gak akan asal bicara lagi. Menurutku kamu bukan sadar karena salah. Tapi kamu sadar kamu bakal mati. Kajian, kenapa kamu diam aja? Bantu aku bicara. Diam! Ada keluarga senada, kamu takut apa? Tuan Jihan dermawan banget. Rela keluarin uang buat nutup kerugian grup Lika. Kalau Paman Juan tahu, pasti bakal muji kamu. Sarah, kamu ini menolak diperlakukan dengan baik ya. Jangan lupa, kita dijodohkan sejak kecil. Keluarga Sinar nggak akan izinkan kamu nikahi orang lain. Jihan, kuingatkan sekali lagi. Yang dijodohin sama aku itu tuan muda keluarga senada, Liam. Bukan kamu si anak angkat ini. Oh gitu. Kenapa kalau anak angkat? Sekarang aku pewaris resmi keluarga senada. Lagian, Liam sudah hilang 18 tahun. Dia mungkin saja sudah mati. Jangan pakai dia untuk menekanku. Kamu akan kecewa. Luigi sebenarnya adalah Liam. Sayang, aku itu Liam. Apa maksudmu? Liontin giokmu itu sepasang sama milik Bibi Ivana. Aku ambil rambutmu buat tes DNA. Kamu itu anak keluarga senada yang hilang. Kamu itu Liam. Kamu ngapain? Nggak apa-apa, ada uban. Ternyata kemarin kamu ambil rambutku buat tes DNA ya? Gak mungkin. Kalau mau bohong, kamu harus cari alasan yang lebih bagus. Dia ini gak mungkin Liam. Kamu percaya atau enggak, tes itu dibuat di rumah sakit senada. Hasil resminya ada kecocokan 99%. Enggak, kamu pasti bohongi aku. Kamu pasti bohongi aku. Luigi si pecundang ini, mana mungkin dia itu anak dari keluarga senada yang hilang. Pantas saja Sarah berani melawanku. Ternyata dia udah nemuin Liam. Gak bisa, ayah ibu gak boleh tahu. Kalau enggak, posisiku bisa hilang. Oke, Sarah, dasar jalang. Kamu bekerja sama dengan pecundang ini untuk tipu aset miliaran keluarga senada. Dengar ya, hari ini aku gak akan biarkan kalian berhasil. Maksud kamu apa? Kamu mau ngapain? Pengawal, tangkap mereka berdua. Hari ini aku akan habisi mereka.
Luigi, kamu beneran cari mati. Beraninya menyamar menjadi kakakku. Lihat gimana aku akan menghabisi dirimu. Kalian mau membunuh untuk habisi saksi? Kita akan segera bertemu Liam. Berhenti! Berhenti! Ayah, ibu. Kenapa kalian kesini? Cepat bawa mereka pergi. Jangan sampai kalian sentuh dia. Pergi! Liam, kamu nggak apa-apa. Liam, apa kamu masih ingat aku? Aku ibumu. Bibi Ivana beneran ibumu. Dia cari kamu selama 18 tahun. Mikirin kamu sampai sakit. Kesehatannya juga selalu gak bagus. Ini laporan DNA-nya. Aku tahu, kamu pasti sulit menerima ini. Tapi nggak apa-apa. Kami nggak akan memaksamu untuk menerima kami, ya. Aku sudah lama jadi yatim piatu. Aku gak kira bakal ketemu orang tuaku lagi. Gak nyangka aku masih bisa ketemu dengan mereka. Ayah? Iya. Ibu? Anakku. Anakku. Ibu di sini, nak. Ibu di sini. Udah. Nah, selama ini kamu pasti menderita. Ayo, kita pulang sekarang ya. Liam, ini adalah kakekmu. Dan ini pamanmu. Kakek? Paman? Begitu dia balik, bagianku di perusahaan jadi semakin sedikit. Gak punya sopan santun, menyapa orang tua, bahkan gak bersulang dulu. Paman, kakakku dari kecil besar di desa. Di desa nggak ada sopan santun, itu sudah hal wajar. Tapi Kak, karena kamu sudah kembali, jadi kamu harus banyak belajar aturan di sini ya. Kamu! Kenapa aku nggak tahu di sini? Ada aturan bersulang. Semua perbuatan bodohmu itu, apa sesuai dengan aturan keluarga? Ayah, aku takut ada orang yang nyamar jadi kakak. Oke, gini aja, aku minta maaf sama kakak ya. Perbuatan sembronomu itu, apa baru sekali? Pakai identitas keluarga untuk menindas. Namanya anak muda, wajar kalau sedikit nakal. Ayah! Liam, kamu kerja di mana? Kalau ini aku tahu. Dulu kakak kerja di bagian sales, grup Lika. Oh, atau di perusahaan keluarga mantan pacarnya. Jadi sales? Grup Lika? Kenapa aku nggak pernah dengar? Di perusahaan kecil, jadi sales, itu biasa banget. Iya juga sih, anak dari kampung nggak bisa masuk universitas bagus, ya wajar kalau nggak dapat kerjaan bagus, ya. Lihatlah dirimu,
Gimana pun kamu orang keluarga senada, kenapa numpang hidup sama orang? Hah? Kamu harus belajar dari Jihan. Jihan lulus dari Universitas Awan. Sudah lama kuliah di luar negeri. Sekarang dia itu manajer umum di grup senada. Hah? Kebetulan sekali, aku ini lulusan Universitas Awan. Walau sebelumnya di grup Lika, tapi 80% bisnis mereka mengandalkanku. Sekarang aku udah resign. Tanpa aku harusnya mereka akan segera bangkrut. Kalau dilihat begini, harusnya kinerjaku gak jelek kan? Kenapa aku nggak tahu kalau ada kabar grup Lika akan bangkrut? Soal ini, Anda harus tanyakan pada Jihan. Selama ini, dia terus pakai uang keluarga Sanada untuk menutup kerugian grup Lika. Aku itu... Udahlah, Jihan cuma salah menilai grup Lika. Kedepannya apa rencanamu? Karena Liam udah balik, maka bantu bisnis keluarga di perusahaan dan kamu jadi manajer divisi. Hah? Nggak bisa! Nggak bisa! Kamu nggak punya hak untuk memutuskan. Kak, nggak boleh bicara begitu. Jihan itu juga manajer umum. Kenapa nggak boleh memutuskan? Walau kamu direktur, tetap harus lihat keinginan ayah. Liam baru balik. Nggak cocok dikasih jabatan tinggi. Begini saja, biar dia jadi ketua tim sales. Ayah, walau ayah mengatur Liam untuk melanjutkan di sales, juga nggak bisa cuma jadi ketua tim aja. Baik. Keputusan ayah bagus. Liam ini baru balik. Harusnya mulai dari bawah, buat latihan dulu. Jadi ketua tim sales di grup senada, gaji sebulan juga nggak sedikit kan? Bisa sampai jutaan. Hah? Soal yang lain, kalau bagus baru kita bahas. Maaf ya semuanya. Posisi ketua tim ini gak akan aku terima. Kamu, ayah, beraninya dia melawan kehendakmu. Kakak, aku tahu kamu sekarang ingin berkembang, ya kan? Tapi kamu harus pelan-pelan. Kamu jangan keterlaluan, ha? Jadi orang itu harus tahu diri. Kamu nggak mau jadi ketua tim. Apa kamu mau jadi direktur? Apa kamu punya kemampuan itu? Anda salah paham. Aku ini bukannya gak mau jadi ketua tim ini. Masalahnya sebentar lagi aku mau ikut konferensi teknologi. Jadi memang gak ada waktu buat kerja jadi sales di grup senada. Kebetulan pas banget. Aku dan Paman juga mau ikut konferensi teknologi. Hanya saja kami ke sana buat lihat teknologi paling maju. Apa kamu ke sana untuk promosi? Konferensi teknologi. Cuma kita nggak tahu Master Juno yang hilang bertahun-tahun bakal datang ikut konferensi ini nggak? Dia di umur segitu juga tahu Juno. Itu identitas samaranku 3 tahun lalu. Kalau kali ini pakai identitas Juno untuk ikut kompetisi teknologi, masih bakal ada yang ingat aku. Juara yang menang kompetisi komputer dunia 10 kali berturut-turut itu. Sosok ahli hebat di bidang teknologi AI. Bahkan ketua konferensi teknologi sampai berlutut minta arahan pada Master Juno. Apa? Apa aku sehebat itu? Iya. Asal Master Juno mau gabung ke grup senada, kita punya peluang langsung jadi perusahaan terbaik di industri teknologi. Ayah tenang aja soal ini. Semua sudah kuatur ya. Aku juga cari tahu kali ini. Master Juno juga akan hadir di konferensi ini. Dan nanti
aku akan rebut hasil riset miliknya. Lalu, undang Master Juno ke grup senada, Ayah. Bagus. Asal Master Juno mau gabung ke grup senada dan kita bisa jadi yang terbaik di kota awan ini. Oh, enggak. Bahkan kita jadi pemimpin industri teknologi di negeri ini. Asal kalian berdua bisa undang Master Juno datang ke grup senada, maka tanah utara yang lahannya senilai 4 triliun itu akan jadi milik kalian berdua. Kakek, tenang saja. Aku dan Paman pasti beresin urusan ini untuk kakek. Kenapa tertawa? Nggak ada apa-apa. Aku cuman berharap kalian bisa berhasil. Luigi, ketawa saja. Asal aku dan Paman bisa ajak Master Juno ke grup senada, kamu bakal disingkirkan dari posisi pewaris. Aku nggak nyangka keluarga senada keras kepala. Kamu kan anak kandung, tapi mereka malah berpihak ke anak angkat. Aku juga nggak bisa belain kamu. Nggak apa-apa, itu wajar saja. Gimanapun, Paman takut kalau aku rebut saham dia. Jihan pasti juga takut kalau aku rebut status pewarisnya. Jihan itu dibesarin sama kakek, jadi pasti pilih kasih. Ternyata kamu marah karena hal ini. Tentu aja, kalau nggak karena apa lagi? Aku kira kamu marah karena sales kayak aku masih mau ikut konferensi teknologi. Aku miskin dan pengangguran dan harus numpang. Kamu itu suamiku. Kenapa kalau numpang sama istri? Aku bersedia. Aku dukung kamu ikut konferensi teknologi. Kalau ini Wina, dia pasti bilang aku berhayal. Hanya saja, dana di perusahaan nggak cukup menopang hasil riset dari Master Juno. Apalagi bikin Master Juno gabung ke grup Sinar. Kamu pengen banget Master Juno gabung ke grup Sinar? Tentu aja, kalau Master Juno bisa bergabung, itu adalah impian bagi semua perusahaan teknologi. Hanya aja, mungkin grup senada yang bakal menang. Tenang aja, hasil riset itu milikmu. Juno juga bakal gabung ke grup Sinar. Kok kamu yakin banget? Indra ke-6 cowok. Di sana ada toko es krim. Kamu mau nggak? Aku yang beliin. Oke. Kamu angkat telepon, aku yang beli. Oke. Luigi, pendaftaran konferensi teknologi. Udah aku bantu isi. Tapi soal nama... Pak, konferensi teknologi kali ini, aku mau pakai nama Juno lagi. Ya ampun, bukannya ini Pak Dika dari teknologi Newi yang omsetnya puluhan triliun. Pak Alden dari teknologi Haral yang terbaik di Kota Pelangi. Kalian juga datang ikut lelang hasil risetnya Master Juno. Ikut lelang? Aku mau. Tapi aku nggak ada kesempatan. Aku cuma mau Pak Juno kasih aku arahan aja. Hei, aku nggak cuma mau ikut lelang aja. Kalau Master Juno mau kerjasama dengan teknologi HAL, aku siapkan uang 200 miliar. 200 miliar aja kamu bangga. 200 miliar aja kamu bangga. Tuan Jihan, Anda datang. Pak Jihan, aduh udah lama nggak ketemu. Tuan Jihan, kamu juga ikutan lelang? Lelang? Lelang mana bisa nunjukin rasa hormat kita ke Master Juno. Kakekku menyuruh aku datang ke sini untuk mengundang Master Juno bergabung ke grup senada. Kami udah siapin gaji tahunan puluhan miliar dan kontrak puluhan triliun. Aku percaya Master Juno pasti akan tersentuh sama ketulusan kami. Kontrak puluhan triliun? Aku udah gak ada kesempatan. Tuan, kerjasama berikutnya harus ajak aku. Tuan Jihan, keluarga senada punya pewaris seperti Anda.
berkah yang besar ke depannya. Pasti bakal jaya lagi di bawah pimpinan Anda. Pak Jihan, mohon bimbingannya ya. Tenang saja, semua bisa diatur. Paman lagi kumpulin dana dan segera sampai. Asal bisa undang Master Juno, aku bisa singkirkan Luigi dari urutan pewaris. Keluarkan berapapun akan sepadan. Luigi? Kak Jihan, cepat lihat, itu beneran dia. Luigi, gak kusangka si miskin ini beneran ikut konferensi teknologi. Hari ini semua dendam kita akan kubalaskan padamu. Bu Sarah, di konferensi ini ada yang tawarin gaji dan kontrak puluhan triliun. Penawarannya sangat tinggi. Dana kita lagi kurang, nggak bisa kasih sebanyak itu. Bu Sarah, kita harus gimana? Tambah lagi dana 2 triliun. Meski nggak bisa undang Master Juno, tetap harus capai kerjasama proyek. Aku paham, aku akan segera urus. Luigi, ternyata kamu juga ikut konferensi teknologi ini. Kenapa aku gak boleh datang? Kak Jihan udah bilang ke aku, kamu balik ke keluarga senada tetap bukan siapa-siapa. Kamu dulu itu pecundang miskin, sekarang juga tetap sama. Luigi? Luigi? Luigi, dengar saranku. Yang bisa kesini semuanya orang hebat. Nggak ada tempat untuk kamu. Aduh, seorang sales, kamu susah payah nyusup ke sini ya? Apa kamu masuk ke sini buat bagi kartu nama? Konferensi teknologi, kok bisa ada orang kayak dia? Dengar, semuanya tolong maklumi dia. Sekarang ini orang yang belajar AI anggap Juno sebagai idola mereka. Kamu udah susah payah nyusup masuk. Nggak gampang kan? Hah? Kenapa kamu yakin hari ini aku bukan bawa hasil teknologi buat ikut konferensi teknologi? Hasil teknologi? Orang kayak kamu? Mana?